Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran kalian yang berzodiak Gemini untuk weekly reading. So, dari hari ini sampai 7 hari ke depan, oke? Tidak terlalu panjang, mudah-mudahan, saya nggak tahu juga ya. Saya pakai 3 deck kartu. Yang pertama, hanya satu kartu yang saya buka untuk sebagai apa ya, kayak overall energinya apa. Dan ini saya pakai kartu very tarot deck ya. Oh, oke. Seven of Summer. Energi air ya. Energinya para elemen air, tapi it's about the emotional, tentang emosi, tentang cinta juga. Coba kita lihat ya. Gemini udah nungguin ini dalam minggu ini ada apa? GR saya dibilang nungguin. Enggak sih, maksudnya ya siapa tahu beneran kalian nungguin ya. Oke, never mind. No more procrastinating. Nggak ada lagi penundaan katanya gitu. Let's check. 7 cups. Wow, lucky number 7. Okay, wait. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing the option. Oh, okay. Dalam minggu ini, my dear Gemini, kalian diharapkan dapat menjalankan apa yang harus dijalankan. Maksudnya, jangan lagi tunda apapun itu. Walaupun mungkin terlalu dipikirin oleh kalian dan kalian ngerasa harus dipikirin mbak, harus dianalisa lagi. Tapi itu membuat penundaan terjadi. Jadi ya nggak usah lagi kayak gitu. Kalau memang harus ada keputusan yang diambil, monggo diambil Gemini. Well, dualisme yang ada di Gemini itu biasanya tarik-menarik ya. Bright side sama dark side itu tarik-menarik. Dan di beberapa Gemini yang cenderung ke dark side-nya karena chart hidupnya seperti itu makin memperkeruh suasana gitu, makin memperkeruh perasaan juga dan pemikiran gitu. Jadi yang terjadi ya ini tadi, over analyzing. Jadi terlalu menganalisa sehingga lupa memberikan decision-nya atau memberikan keputusannya gitu. Padahal dalam minggu ini kalian akan menghadapi hal-hal yang membutuhkan benar-benar konsentrasi kalian untuk memutuskan sesuatu. Dan kalau kalian kebingungan untuk memutuskan, malah jadinya mager dan tidak melakukan apa-apa, itu ujung-ujungnya nggak baik untuk kalian. So, untuk minggu ini, jangan tunda lagi pada saat kalian ingin mengambil keputusan. Dan memang seharusnya itu yang kalian lakukan di minggu ini. Karena beberapa hal memang memerlukan kesadaran dari kalian dan juga benar-benar kekuatan dari diri kalian untuk memutuskan sesuatu. Dan ini adalah hal yang penting di kehidupan kalian. Kalian nggak bisa nunda-nunda itu sampai, biarin nanti aja. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus langsung dilakukan, langsung diputuskan, apapun itu yang terjadi di kehidupan kalian. Sebentar, saya cek lagi. Siapa tahu ada specific message untuk kalian. Find the light. Oke. Katanya gini. Kalau kalian ngerasa antar dulu Mbak Lucy cari pencerahan dapat pencerahan dulu gitu. Nggak gitu. Jadi gini Gemini. Nggak usah ditunggu pencerahannya. Justru kalianlah yang harus menciptakan the light. Ya, kalau kalian berada di sisi yang dark, tolong langsung pindah ke sisi yang lebih terang. Gitu. Jadi apa tuh yang overthinking, yang seuzon, yang jelek-jelek di kepala kalian tuh langsung switch menjadi hal yang lebih bright, yang lebih terang, yang lebih positif gitu. Karena the dark side itu konotasinya selalu negatif ya. So apapun yang ada di pikiran kalian saat ini, my dear Gemini, nggak usah cenderung ke yang dark, yang negatif-negatif. Langsung switch kalau ngerasa, ini kayaknya saya udah mulai negatif nih. Oke, balik ke positive side. Oke, Gemini?
Well, lanjut. Saya pakai kartu yang kedua. 7 kartu ya. Oke. 7 kartu. One. See? Oh, good. Oh. 3. Lagi ya. Oh. 4. This one. 5. 6. Oke. 6. Satu lagi ya. 7. Good. Baiklah, Gemini. Ada Ten of Swords yang terbalik. Oh, ini saya mengerti. Ini ketakutan kalian bahwa kalau kalian memutuskan sesuatu nanti menyakiti gitu. Enggak, Gemini. Enggak. Apapun yang terjadi di minggu ini, monggo silahkan diputuskan aja ya. Diselesaikan aja, jangan ngambang. Karena nanti akan tidak akan menyakiti kalian gitu. Kalian udah memilih jalan yang benar, udah. Itu aja. Yang penting itu positif. Yang penting itu nggak dark. Yang penting itu dalam bentuk yang positif dan bright gitu dan terang gitu. Tidak akan menyakiti kalian. So, nggak akan ada lagi hal yang akan menyakiti kalian pada saat kalian sudah memilih. Dan pilihan itu harus yang positif. Oke? So, pilih tapi yang positif. Dan itu tidak akan menyakiti kalian. Terus apa yang terjadi? Beberapa hal yang kemarin menunda kalian untuk kalian lakukan sebenarnya nggak usah ada lagi di minggu ini, dan memang tidak akan ada lagi gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa itu bisa selesai loh minggu ini gitu. Cuma yang menarik kalian adalah sisi dark kalian aja gitu. Jadi kayak seuzonnya kalian aja yang bikin kalian kok masih tertunda, Mbak Lucy. Ya harusnya nggak tertunda ya, harusnya nggak tertunda, dan memang tidak tertunda. Oke? So, bisa dilaksanakan dalam minggu ini. Oke. Selanjutnya Ten of Cups. Bagus amat ini. Ten of Cups. Ya. Ten of Cups dalam posisi yang positif ya. Bukan terbalik. Terbaik, positif. Jadi, di kehidupan keluarga kalian dalam minggu ini juga cerah ceria ya. Bagus banget. Dan ini tadi makanya waktu di kartu pertama saya disuruh ngelihat pelanginya ya, see the rainbow, karena ternyata kartu yang selanjutnya memang the rainbow, ada pelangi gitu. Ini menandakan bahwa minggu ini memang minggu yang cerah untuk kalian para Gemini, dan memang seperti pelangi berwarna-warni gitu. Terus kalau kalian nganggap, enggak, pelanginya ketutup awan. Nah, awannya tuh kalian yang ciptakan sendiri loh. So, jangan ciptakan awan yang menutupi pelangi itu, karena minggu ini cukup beragam apa yang akan kalian hadapi. Ya, dari sekarang sampai 1 minggu ke depan gitu. Kalian nontonnya kapan terserah lah. Pokoknya dari kalian nonton sampai 1 minggu lah gitu. Hitungannya seperti itu. Oke, so ya ada keceriaan di kumpulan kalian, nggak melulu tentang keluarga pasangan gitu, nggak melulu tentang itu, tapi juga misalnya di pekerjaan kalian atau di lingkungan pertemanan kalian bisa seperti itu. Oke, and it's a good sign. Bagus banget karena memang kalian berada di posisi yang menyenangkan gitu, dan ya silahkan di celebrate semua itu. Oke? Dan masih ada Two of Swords ya. Ini dualisme atau in the crossroad yang ada di kepala kalian, itu yang tadi saya sebut dari depan. Makanya nih kartunya juga keluar ya. Kalian memang di minggu ini berada di persimpangan. Tapi ya kan, karena udah ngedengerin tarot saya, jadi monggo kalian memisahkan antara dark side sama bright side, dan kalian cenderung ke yang bright side, cenderung ke yang positif. Oke, so no, kalian bisa memutuskan, bisa memutuskan. Memang ada dualisme, ada yang bingung, masih bingung gitu, tapi bisa diputuskan dalam minggu ini. Silahkan, bisa diputuskan. Jangan ditunda lagi. Kenapa nih kartunya yang selanjutnya, kartunya si Cancer nih kan, kartu The Chariot. Dan dari tadi energinya, energi emosi, energi cinta, energi ya perasaan gitu ya. Dan The Chariot ini bicara tentang movement ya.
Ada pergerakan tentu saja di kehidupan kalian. Ada hal-hal yang penting yang bisa kalian lakukan dan nggak mandek gitu. Jadi minggu ini memang warna-warni lah ya buat kalian. And then ya sih, yang lucu adalah dari pertama saya bilang dark and bright, ya kan? Dark and bright, semua yang hitam dan yang putih, yang gelap dan yang terang gitu. Memang iya itu yang memang ada di Gemini pada saat readingan ini dibacakan, dan ini energi yang terbaca oleh bacaan tarot kalian ini. So, yang seperti saya bilang cenderunglah ke yang bright side, yang putih. Karena memang movementnya bagus sebenarnya. Tapi dualisme yang ada di kepala kalian itu yang menahan gitu. Movementnya apa? Movementnya tuh kayak misalnya ada hal-hal yang tertunda yang belum bisa kalian lakukan kemarin-kemarin, and then bisa kalian lakukan di minggu ini. So, congratulations my dear Gemini, minggu ini bisa dilaksanakan. Oke, nih. Ini nih, the dark side-nya kalian nih. Eight of Swords ya. Eight of Swords itu seperti jebakan di kepala ya. Ya, minggu ini memang yang terjadi di kehidupannya si Gemini harusnya pelangi, ya kan? Pelangi kan warna-warni. Tapi hitam putih yang ada di diri kalian, di kepala kalian, di perasaan kalian, di hidup kalian, di chart hidup kalian, ya udahlah nggak bisa milih kan ya, yang jadi Gemini ya udah jadi Gemini, ya gimana? Memangnya mau pindah zodiak kan nggak bisa, ya kan? Itu yang membuat jebakan Batman, jebakan-jebakan di kepala kalian yang bikin akhirnya kalian ngerasa, oh nggak gitu kok, nih bacaannya nggak resonate nih, apaan nih, saya masih begini-begini aja. Gemini, saya mau bilang itu cuma ada di kepala kalian gitu. Ini ya, Eight of Swords ini selalu bicara tentang jebakan itu. Kalian sebenarnya kayak pikiran kalian aja nggak bisa keluar dari situ, padahal sebenarnya keluar. Lihat, tarot selalu tentang gambar, oke? Selalu tentang gambar. Kalau dilihat di sini, orangnya memang terikat, terus di belakangnya ada sword, ya. Tapi kalau kalian lihat, kakinya nggak terikat, jadi masih bisa jalan, masih bisa. Terus air-air di depannya juga bukan air yang kayak dalam gitu. Jadi sebenarnya masih bisa jalan. Jadi artinya apa? Jadi artinya jebakan itu kalian yang bikin sendiri di kepala kalian. Di real life sebenarnya enggak. Cuma ketakutan-ketakutan kalian yang cenderung ke negatif itu yang menahan langkah kalian. So Gemini, no, just be happy. Karena kartu kalian bagus di minggu ini. Just be happy, lakuin aja. Dengan catatan tadi ya, pilihnya the bright side, bukan the dark side, oke? Okay? Pilihnya yang terang, bukan yang hitam, yang positif, oke? Okay? Ya, desannya terbalik. Ini untuk kalian yang Gemini, kalau melihat desan yang terbalik terus bilang gini, tuh kan, berarti tidak ada kebahagiaan di minggu ini. Salah. Ini terbalik karena yang tadi menahan kalian kan mengiringi kartu yang sebelumnya. Pada saat kalian terkena jebakan oleh pikiran kalian sendiri and you're not happy. Padahal seharusnya kalian tahu ya, hidup ini kan naik turun, hidup ini kan black and white, hidup ini kan senang dan susah, nyampur aja tiap hari ganti gitu. Masa nggak ada sedikit pun kebahagiaan di kehidupannya Gemini? Nah, pasti ada dong. Nah, itulah yang difokuskan ya, my dear. So, fokuskan dengan kebahagiaanmu, fokuskan dengan kesuksesan sesedikit apapun yang kalian dapatkan itu. Bless, bahasa Indonesianya apa ya, berkat, oke? Berkat itu yang difokuskan. Jadi nggak ada nih desan yang terbalik gitu. Ini hanya ada di kepala kalian aja gitu. Kenapa kalian nggak happy? Ya because ya karena kalian yang bikin kalian gak happy gitu. Bukan keadaan. Sebenarnya keadaan mah Six of Wands adalah kesuksesan di minggu ini ada gitu. Nah, ini pergumulan yang bener-bener saya rasakan untuk para Gemini itu luar biasa sih di minggu ini gitu. Nah, kalian berhasil melaluinya atau tidak, it's depend on you, tergantung kalian gitu. Kalian mau pilih yang bright side seperti yang saya sarankan, boleh, enggak ya
monggo, tapi kan resiko ditanggung masing-masing ya kan. Tapi kan sebenarnya lihat aja kartu-kartu kalian juga nggak jelek. Bahkan di kartu terakhir kalian ada Six of Wands yang berarti ada kesuksesan untuk kalian. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, oke, kembali lagi kepada kalian. Oke, ini mumpung kalian baru lihat sekarang gitu dan masih bisa merubah keadaan. Intinya positive thinking aja. Oke? So, kartu selanjutnya saya pakai Oceanic Tarot tentu saja. Ini saya mulai bosan dengan kartu-kartu saya nih. Enggak, sorry. Ini kartunya marah lagi dibilang bosan. Bukan bosan sih, maksudnya saya tuh seneng lihat gambar-gambar yang lain. Jadi mungkin saya akan membeli kartu-kartu baru di bulan ini ya. Nunggu gejongan. Nunggu gajian. Oke. Ya maklum, pekerja mah selalu nunggu gajian. Wow, ini kan nyampur semua tuh. Kalau kalian bisa lihat. Kalau kalian bisa lihat kartunya Wand, nggak ada cups. Nggak ada cups, lucu. Two of Wand. Two of Wand. Ada vision. Sama tuh tadi ya. Ada yang tadi two of sword, yang ini two of One, ada vision, masih ada visi kalian dah yang difokusin lah ya. Visi kalian lah yang difokuskan di minggu ini, sehingga kalian udah nggak usah mikirin yang lain-lain, nggak usah mikirin yang ribet-ribet gitu. Pikirin bahwa kalian memang punya visi. Nah, visi itu yang difokusin ya. Sekali lagi, harus yang bright side, yang terang. See, ada Eight of Pentacles, ada achievement, ada achievement. Kalau kalian bilang, aku cuma kayak gini, berarti kalian nggak bersyukur. Cuma kayak gini pun itu tetap pencapaian gitu loh. Pencapaian itu atau kesuksesan itu bukan tergantung dari penilaian orang lain. Karena orang per orang itu beda-beda gitu. Kesuksesan itu bukan diukur dari ukuran orang lain, ukuran dirimu sendiri aja gitu. But ya, di minggu ini ada pencapaian tentu saja. Sesedikit apapun itu ada pencapaian untuk Gemini. So just be happy, oke? Okay? Dan ada apa lagi nih? Four of Swords, recovery. Please recovery dari yang bikin kalian susah. Dari kesulitan-kesulitan yang terjadi di kehidupan kalian, ya recovery aja, sembuh aja. Dan ya minggu ini bisa disembuhkan dengan catatan tadi yang saya bilang, beralihlah dari dark side menuju bright side ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Generosity, ada Six of Pentacles. Oh, ada yang mau kasih rezeki nomplok nih. Oke. Ya, karena saya saya merasakan ini bukan dari pihak Gemininya, tapi orang lain ke Gemini. Oke, so Gemini ada rezeki nomplok di minggu ini. Good. Dan apa lagi? Seven of Pentacles, potential. Ada potensi dapat project, dapat kerjaan yang bagus. Kalau yang belum dapat kerjaan, oke. Yang udah dapat kerjaan ada project lah ya yang bisa kalian fokuskan, oke. Tapi ada juga apa ini? Nine of Swords, anxiety, ada kepanikan. Ya iya, kalau kalian mikirnya yang boten-boten aja, yang enggak aja, yang seuzon aja, akhirnya ada anxiety ya, ada kepanikan gitu. Nah itu nggak perlu. Yang seperti saya bilang, semua kesuksesan ini itu kalian yang tentukan, bukan dari kacamata orang lain gitu. Tapi just be happy with whatever you have in your life gitu. Apapun yang kalian dapat di dalam kehidupan kalian, ya udah just be happy with that gitu. Bukan tergantung kata orang lain bilang apaan, cuma segitu mah nggak sukses. Come on, sukses itu nggak harus besar-besaran. Sukses itu dimulai dari hal yang kecil gitu. Jadi ya ini sih sebenarnya nggak perlu ya, anxiety yang ada di minggu ini tuh sebenarnya nggak perlu. Dari sekian banyak berkat ini muncul gitu. Emang bener-bener dari tadi saya bilang ya, black and white yang ada di kehidupannya si Gemini itu yang lagi kayak dalam tanda kutip perang gitu kan. Yang dark side tuh pengen narik si bright side-nya supaya lo segitu aja sih, namanya segitu aja sih belum sukses, tahu itu mah belum apa-apa gitu loh. Jadi kalian panik, oh iya ya kok cuma segini ya, oh iya ya kok cuma begini ya tuh gitu loh. Padahal sekali lagi, come on, sedikit apapun berkat itu harus disyukuri ya, tetap berkat gitu.
contoh kalian pengennya dapat 100 juta tapi cuma dapat 100.000, apakah itu berkat atau bukan? Itu tetap berkat loh. Ya tiba-tiba kucuk-kucuk ada orang yang ngasih 100.000, ini nih buat kamu gitu, buat jajan gitu. Pengen sih 100 juta ya, cuma dapetnya 100.000. Nggak apa-apa gitu, itu tetap berkat. Itu contoh ya, oke. Yang kartu terakhirnya adalah Five of Pentacle, Abandonment. Ini kalian merasa tersisihkan, merasa tidak mendapatkan apa yang kalian ingin dapatkan. Padahal, come on, dapet gitu. Kalau ada Gemini yang rasa tersudut atau tersisihkan oleh keadaan, itu sebenarnya ada di sini doang gitu. So pindah dari yang negatif-negatif itu ke yang positif gitu. Saya sih ingin di bacaan tarot saya ini bukan pepesan kosong, bukan harapan kosong, tapi encourage kalian sesuai dengan kartu dan energi yang terbaca di kartunya, supaya kalian bisa tahu bahwa sebenarnya ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu anxiety, itu juga nggak ada yang perlu terjadi gitu, karena bagaimanapun hidup itu akan berganti-ganti dan gak ada sesuatu hal yang baru di dunia ini, semuanya sudah pernah terjadi dan ya udah tinggal jalanin aja, apalagi ya memang begitu ya, hidupnya seperti itu gitu. Tapi kan tadi ada apa tadi, rezeki nomplok ya, walaupun yang saya bilang tadi pengennya 100 juta dapetnya cuma 100.000, ya udah nggak apa-apa. Itu juga tetap rezeki nomplok ya, tetap disyukuri. Oke, Gemini? Baiklah. Yang selanjutnya silakan mempertanyakan satu hal dan akan saya jawab yes or no, oke? Yes or no. Apa nih? Ya, kartunya 2, tapi dua-duanya kayaknya positif, jadi bisa dibaca. Coba lihat. Ya, The Empress dan The Justice. Untuk para Gemini yang dealing dengan Virgo dan Libra, atau terdapat Virgo dan Libra di dalam chart hidupnya, jawabannya adalah yes. Oke, yes, mostly yes. Saya bisa bilang mostly yes, terutama untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi ya, yang di dalam chart hidupnya ada Virgo dan Libra, atau yang dealing dengan Virgo atau Libra, jawabannya adalah yes. Yang lain gimana? Yang lain bisa aja sih, kan kalian nggak ngelihat. Jadi di dalam chart hidup kan ada 12. Kalau kalian ngelihat secara 12-12-nya, dan kalian bisa tahu ada apa aja sih elemen-elemen di dalam chart hidup kalian, zodiak-zodiak apa yang di dalam chart hidup kalian. Sebenarnya Google aja gampang, birth chart, nanti keluar. Ambil yang Astro Sofa, kalau nggak Cafe Astro apa, aduh lupa deh, pokoknya di Google. Atau kalau kalian pengen lebih jelas dijabarin chart hidupnya, monggo ke personal reading aja lah ya, karena ini harus personal sih, satu persatu gitu. Nomor WA-nya ada di bawah, bisa dihubungi ya, tentu saja berbayar. Kalau personal reading, karena ngambil waktu saya. Oke. Apa lagi? Oke. Kalau mau tahu berapa fee untuk personal reading, nanya aja ya di WhatsApp ya. Nggak apa-apa, pasti saya jawab. Nggak jadi juga nggak apa-apa. Setiap malam ada ya. Mostly tiap malam ada. Dan kalau weekend biasanya lebih banyak dari hari biasa. Oke, dari Archangel Message, Archangel Raphael, Healthy Lifestyle. Oh, ini yang perlu kalian perhatikan. Eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Gemini-Gemini yang udah badannya mulai nggak enak, coba makan dengan teratur, tidur teratur, hidup sehat. Oke, pesannya itu. Nah itu tadi, makanya bikin kalian panik, bikin kalian cenderung ke dark side, karena gaya hidup memang menentukan pikiran ya. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card, your commitment is being tested. Komitmen kalian untuk hidup lebih baik menjadi sisi terang dari seorang Gemini, karena ya memang Gemini selalu punya dua sisi ya. Selalu ya, gambarnya aja dua ya, twin ya, jadi begitulah. Sekali lagi nggak bisa disalahin karena memang sudah dari sananya seperti itu. Oke, tapi
Komitmen kalian ini dites pada saat ini. Apakah kalian mau menjadi sisi terang dari diri kalian, atau cuek aja dan cenderung terbawa ke sisi gelap? It's your choice ya, pilihan masing-masing. Oke, demikian Gemini bacaannya. Semoga kalian bisa mengambil apa yang sudah dibacakan. Tetap semangat ya Gemini, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.